Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas. Apa kabar pejuang skripsi Indonesia dimanapun Anda sedang menimba ilmu pengetahuan? Saya mendoakan kesuksesan perkuliahan Anda dan saya juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan bagi Anda yang menjalani. Nah, dalam video ini saya akan membantu mahasiswa Indonesia untuk menjawab satu pertanyaan yang penting, dan mayoritas mahasiswa Indonesia yang sedang menulis laporan tugas akhirnya saya pikir akan menghadapi hal ini. Yuk kita simak, jangan di skip videonya agar mendapatkan ilmu yang lengkap mengenai ini. Permisi Pak, saya mau tanya, bisakah kita mengambil kutipan seorang ahli tetapi tidak dari sumbernya langsung? Misalnya saya mengambil pendapat dari A tetapi sumbernya dari penelitian B, karena B mengambil pendapat dari A. Terima kasih Pak, semoga dijawab. Nah, dalam menulis buku, menulis laporan penelitian kita, skripsi, tesis, dan juga disertasi, kita sering menemukan hal yang seperti ini. Ada pendapat seorang tokoh. Pendapat ini adalah pendapat penting, pendapat primer yang harus kita ungkapkan di dalam penelitian kita, yang harus kita ungkapkan di dalam tulisan kita. Tetapi kita sangat sulit sekali untuk menemukan sumber referensi utamanya dari mana, atau sama sekali kita tidak mendapatkan itu. Tetapi sangat populer sekali kita melihat atau kita membaca pendapat seorang ahli itu di buku-buku orang lain. Nah, bolehkah kita mengutip buku-buku itu untuk laporan penelitian kita? Jawabannya boleh dan sangat boleh. Tetapi ini harus kita lakukan secara jujur, ya. Harus kita mempunyai etika di dalam penulisan ini. Contoh, kita menemukan satu pendapat seorang ahli itu di dalam buku B. Nah, maka di dalam narasi laporan penelitian kita menuliskan dari mana sumber kita mendapatkan argumentasi dari seorang ahli itu. Nah, ya, meskipun tidak dari sumber aslinya, sehingga kita dapat mempertahankan jika ada pertanyaan atau orang mempertanyakan, ya, dari mana sumber ini, pendapatnya didapatkan dari mana, kita sudah bisa membuktikan itu. Nah, ini yang sebenarnya harus kita jaga. Tetapi kalau kita tidak menuliskannya secara lengkap dari mana kita dapati, saya pikir kita sendiri pun nanti bakalan lupa dari mana kita dapati pendapat seorang ahli itu. Nah, ini adalah satu hal yang umum sekali yang sering terjadi. Saya juga pernah melakukan hal yang seperti ini. Bahkan bukan mengenai pendapat saja, ya, mengenai teori mungkin ada juga yang seperti itu. Nah, jadi kita harus benar-benar menuliskan sumber referensi yang kita dapati itu dari mana. Nah, mungkin nanti di perjalanan-perjalanan berikutnya atau peneliti-peneliti yang akan hadir untuk meneliti permasalahan yang sama dengan kita akan terbantu mereka untuk menelusuri buku sumber rujukan kita itu. Nah, mana tahu si peneliti itu mampu untuk mencari sumber aslinya dari mana, dan pada saat itu kita membaca lagi nih tulisan daripada teman kita itu. Nah, ini kan serunya. Jadi ilmu di dalam akademisi itu, ya, ilmu di dalam kampus itu sangat seru kalau kita ikuti perkembangannya. Nah, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi Anda, dan saya sekali lagi mendoakan kesuksesan Anda. Seriuslah Anda di dalam melakukan atau di dalam menulis tugas akhir Anda itu. Kerjakan secepat mungkin, ya. Jangan takut salah, karena semua manusia pasti bersalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas.